Salam, saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, setiap kita manusia pasti mempunyai hubungan-hubungan khusus kepada orang-orang tertentu. Karena kita tidak terlahir sendiri di dunia ini. Kita memiliki orang tua yang kita sebut sebagai ibu dan bapak kita, ibu dan ayah kita. Lalu kemudian kita pun memiliki yang kita sebut sebagai teman, atau ada juga yang kita sebut sebagai sahabat, orang yang dapat memahami kekurangan dan kelebihan kita. Itulah kita sebut sebagai sahabat. Melalui firman Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kita manusia adalah manusia yang tidak sempurna. Kita manusia adalah orang yang berdosa, dan mungkin kita juga adalah orang-orang yang jahat. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa hubungan antara sahabat, hubungan antara orang tua dengan anak, itu pun memiliki sesuatu yang sangat berarti, mempunyai nilai yang lebih. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita pada masa sekarang ini, bagaimana perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya. Misalnya dicontohkan melalui ayat-ayat sebelumnya, di mana di sana dikatakan bahwa seandainya seorang anak meminta kepada sang ayah atau kepada bapaknya, yaitu meminta ikan, tidak mungkin ayahnya tersebut memberikan ular kepada anaknya. Demikian apabila sang anak meminta telur kepada bapaknya, tidak mungkin bapaknya memberikan kalajengking. Itu artinya sejahat-jahatnya manusia, dia masih mempunyai hati untuk mengasihi anaknya, temannya, sesamanya manusia. Dan firman ini menyapa kita
dengan mengatakan bahwa sedangkan kita, orang-orang yang jahat, dapat memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, kita juga memberikan sesuatu yang berharga kepada sahabat-sahabat kita. Misalnya saja, bagaimana kita membesarkan anak kita dengan kesungguhan hati kita, bagaimana kita menyekolahkan anak-anak kita walaupun terkadang hati kita tersakiti oleh karena perbuatan anak-anak kita, tapi kita tidak pernah ingin berhenti untuk melakukan yang baik bagi anak-anak kita sampai dia berhasil dan menjadi orang. Demikian pun kepada sahabat-sahabat kita. Kita akan selalu dengan sukarela memberi pertolongan kepada sahabat kita yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita. Jadi kita dapat memberikan pemberian-pemberian yang baik. Lalu kemudian melalui firman ini juga kepada kita diingatkan bahwa tidak selalu apa yang kita inginkan, tidak selalu persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan mudah. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki seorang sahabat sejati. Kita memiliki Bapa di sorga, tempat kita mencurahkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, di mana kalau kita seorang bapak, seorang ibu, selalu siap mendengarkan curahan dari anak-anak kita, lebih lagi dari itu, Bapa kita di sorga, dia akan mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Tuhan Yesus akan selalu siap mendengarkan segala permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Dan dikatakan bahwa Bapa yang kita miliki itu, Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, sangat mengasihi kita. Dan datanglah kepadanya pada saat saudara mengalami persoalan-persoalan hidup, pada saat saudara membutuhkan pertolongan, datanglah kepada Bapa di sorga. Meskipun tak ada yang luput dari pengetahuan Allah Bapa tentang hidup kita, tetapi firman ini mau menggambarkan hubungan kita kepada Bapa. Apakah kita dengan rasa hormat kita datang kepadanya? Apakah kita mau menyatakan bahwa kita adalah anak-anaknya sehingga sebagai anak kita layak memohon kepadanya? Jadi di sini firman ini mau mengatakan bahwa yang pertama, Bapa kita itu adalah Maha Kuasa, Maha Tahu, tetapi kita pun perlu untuk menjalin hubungan sebagai tanda bahwa kita beriman kepadanya, bahwa kita mempercayakan hidup kita ini kepadanya. Maka firman ini mengatakan bahwa Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita pun pasti dalam hal meminta tahu diri, tidak melebihi dari apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, tentu sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita apabila Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita ini, maka kita akan menemukan damai sejahtera. Seperti apa yang dikatakan pada Galatia 5 ayat 22, bahwa di dalam roh itu ada kasih,
ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mintalah kepada Tuhan agar Roh-Nya diberikan kepada kita untuk menuntun kita dalam segala kegiatan kita satu hari ini, apakah itu pada pekerjaan kita di kantor, atau pada usaha kita, atau pada rumah tangga kita, agar Tuhan memberkati kita. Bila Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, bila Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita, kita akan hidup penuh sukacita, kita akan penuh damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu. Engkau nyatakan kepada kami, Engkau beritahukan kepada kami pada pagi hari ini. Meskipun kami memiliki sahabat-sahabat yang baik di dalam kehidupan kami, tetapi kami memiliki Bapa yang setia, yang maha tahu, dan Dia maha kuasa. Kepadanya kami datang, Dia akan memberikan apa yang kami perlu, apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu mendiami hidup kami, agar kami dipimpin, dibimbing ke jalan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara-saudara. Tuhan memberkati.